Hai, pemirsa Thomas Sugiarto Show yang ada di Jakarta, ada di Indonesia, dan yang di mana saja di seluruh dunia ini ya. Luar biasanya hari ini kita masuk episode yang ke-33. Tentu kita masih tetap sesuai dengan topik biasa yang kita bawakan. Topik yang luar biasa tentang keyakinan, pembelajaran, dan tindakan masif. Sehingga seseorang mulai dari nol bisa sukses hingga hari ini dan lebih luar biasa lagi. Nah, episode ini kita kedatangan seseorang yang sangat luar biasa, masih sangat muda ya, tapi perjalanan hidupnya itu naik turun seperti roller coaster, tapi saat ini adalah sangat menanjak ke atas ya, dan visi beliau sangat besar tentang dunia bisnis, terutama di dunia IT. Nah, mari kita lebih cepat lagi kenal siapa sih narasumber kita kali ini. Tidak lain, tidak bukan adalah Bapak Suni Torani. Thank you, Pak. Apa kabar, Pak? Baik, Thank you for coming, Pak Suni Torani. Thank you for inviting. Panggilan kerennya Pak Nil ya? Bro Nil aja. Oh, Bro Nil ya? Pak kayaknya berat. Nah, ya, Bro Nil ya, Bro Nil. Saya panggilnya Bro Nil aja. Bro Nil, belakangan ini lagi sibuk apa sih? Ngerjain startup. Ngerjain startup. Bangun asosiasi. Bangun asosiasi. Doang sih. Dua itu ya? Oke, Bro. Ini kan startup yang Bro bangun itu kan luar biasa ya, bisnis dan sebagainya. Apakah waktu kecil ya ada bayangan akan seperti hari ini ya, atau tidak ya? Mungkin nanti Bro bisa cerita ya. Waktu itu dulu waktu kecil kelahiran gimana, kemudian bagaimana sih perjalanan waktu SD, SMP, SMA ya, hingga kuliah dan kerja sebelum masuk terjun ke dunia bisnis. Oke, silakan. Oh ya, kalau saya kelahiran dari Madiun ya? Tahun 96. 96. Keluarga dari background tekstil. Papa dulu punya toko tekstil. Dari kecil saya memang nggak begitu suka sama yang namanya tekstil, karena ngebayangin kalau besok gede ngelayanin orang 1 meter gimana rasanya gitu ya. Jadi nek gitu ya. Gitu. Tapi I've always wanted to be an engineer, karena dari kecil orang tua saya selalu beliin mainan tuh obeng and all that. So I like that. Yeah. Cuman drawbacknya adalah saya anak yang demen main ya. Demen main, jarang suka belajar. Mungkin bisa dibilangin lebih ke otak kanan daripada otak kiri sih. Ya, along the way saya sempat sekolah di Madiun, sempat sekolah di Jakarta, di Madiun, sempat ke India, sempat balik lagi. Itu tahun berapa tuh? Itu SD, perjalanan SD. Jadi kapan waktu di Madiun, sejak kapan? Lahir di sana, umur 2 tahun dipindahin ke Jakarta. Oh, di Jakarta. Sekolah di Jakarta sampai kelas 3 SD, dipindahin ke India, nggak betah setahun, baliknya langsung Madiun. Karena dulu di Jakarta sama nenek saya. And then balik ke Madiun sama orang tua, saya mau sama orang tua saya. Sampai SD. Sama orang tua, ya? Sampai SD kebetulan ada sedikit financial crisis dari keluarga ya. Jadi we all move to Jakarta. Oh, semua pindah ke Jakarta. We all move to Jakarta karena kebetulan semua adik dari papa dan kakak semua di Jakarta. Ya. Jadi ya udah kita pindah ke Jakarta. Di situ kita mulai new life. Sekolah di Jakarta di SMP Indonesian School di Gunung Sari. Habis itu karena pengen cepat lulus, jadi ya saya jump lagi dari situ ke Gandhi School. Di Gandhi School ambil kelas 10, ambil Cambridge exam biar cepet O levels, A levels. Habis itu langsung keluar dari sekolah. Maksudnya lulus habis itu udah pengen kerja gitu, pengen cari duit gitu. So, waktu itu berarti O level itu langsung masuk kuliah gitu ya? Nggak sempet kuliah sih, cuma diploma aja. Diploma, oke. Mungkin pemirsa sedikit background ya. Jadi di dunia pendidikan khususnya di tingkat SMP SMA ada yang namanya O level, ya, A level, O level dan A level. O level itu orang yang lulus setingkat SMA kelas 1 ya. A level berarti
dia lanjutin lagi ke kelas 2, kelas 3. So, ketika lulus O level, orang bisa masuk ke tingkat kayak college, ya, pra universitas. Uniprep. Nah, sehingga bisa cepat, ya, bisa hemat 2 tahun. Nah, zaman ini sudah ada ya. Tapi ini hanya dimiliki oleh sekolah National Plus atau International School, ya, itu sebagai backgroundnya. Oke, so waktu kuliah di jurusan apa, Pak? IT. Kenapa pilih IT? Dari kelas 9 saya tertarik dengan komputer. Oh, tertarik komputer. Jadi di sekolah udah mulai ngebikin program-program jual-jual ke temen. Oh, jadi so kalau, jiwa penjualan tuh udah ada gitu. Iya, jadi pokoknya kalau komputer kelas semuanya bakal duduk samping saya dikasih duit. Pokoknya semua ujian, setiap orang di kelas itu saya ngerjain ujiannya. Oh. Jadi saya dapat duit. Gitu. Joki namanya ya. So, karena saya hobi banget, hobi dan kebetulan. Nah, ini tidak untuk ditiru, ini hanya masa lalu ya. Ya, dari situ akhirnya saya merasa kayaknya saya pengen dalemin bidang ini gitu. Oke. Karena tantangannya seperti engineering zamannya orang suka solder, bangun PCB board. Ya. So setelah lulus itu kerja di bidang apa? Kerja di bidang komputer. Jadi kebetulan ketemu salah satu toko di Gajah Mada, dan saya nawarin kerja, saya mau kerja sama itu. Saya kerja di Orion, tau kan Orion? Oh, Orion. Satu-satunya Bombay kayaknya di Orion cuma saya waktu itu. Oh gitu ya? Kerja di toko komputer ya. Jadi ya itu pengalaman yang luar biasa. Apa yang didapat dari waktu bekerja sama bos di sana? Yang saya dapat satu sih, kebetulan saya bersyukur punya bos yang saya panggil Godfather saya. Ya, Godfather. Dia datang bukan sebagai pemimpin, dia datang sebagai pembina. Dia mengajarkan saya bahwa hidup itu tough, tapi bukan berarti you cannot be someone. Oh. Tapi to be someone, you need to be tough. Oke. Gitu. Prosesnya banyak lah. Dia gembleng saya dengan membaca buku. Dengan cara kalau dia beli buku kasih ke saya 10 hari nggak mengerti, berarti saya anggap kamu udah 10 hari nggak ada pertanyaan, saya anggap kamu sudah mengerti. Dan saya nggak suka baca loh. Saya benci kan, sekolah saya kan benci baca kan. So you can imagine dia bisa ngerubah mindset saya untuk jadi seorang yang suka baca ya. Dan dia selalu ngajarin tidak ada teman sejati dalam hidup kecuali buku, karena buku itu memberi ilmu, tidak pernah minta. So that's how I learned sih. Okay. Nah, setelah di komputer tuh kemana lagi? Habis itu saya pengen bisnis sebenarnya. Saya pengen punya usaha. Cuman saya mikir kalau punya usaha itu berhubungan sama bank. Jadi sebelum saya buka usaha, kenapa nggak saya kerja di bank? Saya sempat kerja di bank swasta, salah satu bank swasta. Di situ saya masuk sebagai EDP. Terus cukup cepat sih saya berkembangnya. Dalam waktu 1,5 tahun saya itu loncat dari EDP sampai ke back office, sampai ke customer account officer. Jadi saya sempat pindah 3 division in just 1,5 tahun. 1,5 tahun ya, pindah 3 division. Nah, saya dengar waktu di masa itu bro juga berbisnis sama bos. Itu ceritanya gimana? Oh iya, karena waktu itu saya bangun perusahaan sama teman-teman, namanya PT, saya nggak bisa lupa itu, PT Pandawa Polatama. Karena kita berlima, Pandawa. Bangun PT, ya itu sama jual komputer. So saya dengan beraninya datang ke bos besarnya bank. Saya kasih kartu nama saya sebagai presiden direktur dari perusahaan saya sendiri. Padahal saya karyawan gitu. Terus saya bilang sama dia, bos kalau butuh komputer kasih kita kesempatan untuk supply ke bank. Dan berhasil? Mungkin bos saya mengagumi tindakan dan keberanian saya. Kenekatan saya. Meskipun di awal dia cuekin saya, tapi kalau nggak salah 3 bulan kemudian saya diberi kesempatan untuk supply 10 unit. Oh gitu ya. Buat saya itu suatu achievement ya. Maksudnya saya karyawan di situ, tapi saya diberi kesempatan. I mean, it's amazing. Gitu. Nah, so waktu di bank kan di sama bos supply barang gitu ya. Tentu hasil ada dong ya. Nah, so setelah di bank apa yang terjadi? Semangat pengen bisnis karena melihat ada potensi. Jadi semangat pengen bisnis, pengen jualan. So ketika udah punya perusahaan, apakah masih tetap
kerja atau keluar dari kerja? Karena waktu bangun perusahaan bersama teman-teman itu masih sifatnya 50-50, sayanya juga masih iseng. Jadi saya masih secure, saya comfort zone lah, masih enjoy dengan kenyamanan saya di bank gitu. Oh, Jadi ya saya pokoknya anggap aja itu side business, dapat uang sampingan gitu, buat have fun gitu. lalu kenapa keluar dari bank waktu itu? Nah di saat saya putus dengan partner, di situ ada kayak semangat untuk membuktikan bahwa I can do it. Oke. Itu mungkin bisa dibilang ego, bisa dibilang apa, tapi ada semangat untuk membuktikan bahwa I can do it. Ya, tanpa harus bersama banyak orang ya. Oke, so saat itu lalu masuk ke dunia apa? Tetap sama IT, cuman menggeser ke ekspedisi. IT jalan, cuman ada ekspedisinya. Ekspedisi ya. Oke, pemirsa, kita akan lanjutin ya bagaimana Pak Sunil ya, Pak Nel ya, Bro Nel ya. Ketika beliau sudah di perbankan, banyak orang udah masuk comfort zone ya, tapi justru beliau udah deh, gua udah cukup di perbankan, saat ini gua harus bangun bisnis dan di dunia ekspedisi, loncat yang lebih jauh lagi ya. Nah, nanti kita masuk ke sesi berikut ya, kita mau tahu bagaimana sih beliau bisa loncat masuk ke dunia ekspedisi dan apa yang terjadi. Kita akan kembali sesaat lagi. Nah, pemirsa, kita sekarang masuk ke sesi kedua ya. Sesi di mana Bro Nel bener-bener terjun ke bisnis, sesuatu yang baru dari yang sebelumnya. Nih, Bro Nel, cerita dong, gimana caranya dari perbankan, komputer, loncat ke dunia jasa ekspedisi? Ya, silakan. Kalau jasa ekspedisi itu sebenarnya nggak sengaja, karena jalan sama teman-teman. Saya tuh dulu jiwanya tuh jiwa oportunis, tau nggak? Jadi kalau diajakin kesini kesana itu ngikutin di mana ada duit. Pokoknya begitu denger nih menghasilkan uang, gue ikut gitu. Jadi intinya adalah orang yang terbuka pikiran lah ya untuk melihat opportunity ya. Ya, karena hunger of becoming rich man itu sangat tinggi saat itu. Keinginan untuk sukses ya. So kebetulan pergi sama teman, dia ngajarin, dia kasih lihat, cuma buat nemenin dia aja, ngeliat wah ini potensinya bagus nih. Udah gue bantuin dia. Pertama awalnya gue nggak jalan sendiri, gue ambil barang dari dia. Gue tawarin kayak di Orion tuh dulu ada Audio Plaza. Saya nggak kenal orang dulu pak, saya main masuk aja. Halo Ci, koknya ada nggak? Nggak ada. Aman dong, nggak pernah kenal mengkoknya. Karena nggak ada, gue bilangin temennya. Si Sunil datang kemarin sempat ngirim divisi beta cam gitu. Telepon konya sekarang, coba saya bicara. Jadi gue segitu pede kalau jualan dulu. Orang nggak pernah ketemu gue bisa. Oh iya bro, apa kabar? Gue bilang, ini gue lagi ada barang nih TV Aiwa nih, gue bilang gitu. Cuman ada 12 unit, lu mau ambil nggak berapa gitu? Padahal TV bukan sama saya, TV di bawah. Itu Orion kan di atas berapa lantai kan? Gue keliling dulu di bawah, lu udah stok apa? Ya kan? Terus gue ke atas nih, gue lagi ada stok gitu. Segitunya saya dulu. Ya akhirnya dengan modal seperti itu saya berani untuk menjalankan jiwa sales gitu ya. Ekspedisi. Akhirnya saya coba dan lumayan oke. Resiko cukup tinggi karena it's trust.
orang mempercayai Anda untuk mengatur dokumentasi barang-barangnya. Tapi Import, kalau you mess up kan nanti juga masalah kan. Ya. Dan pada saat itu ya saya sistemnya masih kayak responsibility is not something that I would honor. Saya mungkin cuman iya tenang gue beresin, tapi gue nggak merasa kayak gue responsible enough. Karena masih muda dan masih kayak bawaannya menggampangkan. Business is about commitment, about integrity. Tapi saat itu ya enggak lah, namanya juga masih 20-an sekian, masih belum ada pemikiran seperti itu. Pokoknya bawaannya di mana gue cepat dapat duit, di mana gue bisa have fun, ya udah gitu. Dari situ prosesnya berjalan dan di suatu titik di mana saya merasa saya pengen jadi bigger, greedy. Become bigger and bigger. Ngelihat orang lain import cuman misalnya 15.000, jualnya 35.000. Wow, marginnya gede banget. Udah gitu kuantitinya kontaineran. It's big money. Kita cuma dapat berapa sih sebagai ekspedisi gitu? Jadi kamu terjun juga masuk ke dunia impor gitu. Yeah. So waktu itu impor apa? Import Tamagotchi. It's a virtual pet gitulah zaman dulu. So saya import Tamagotchi. Untungnya saya kerja di bank adalah saya dapat kredit dari bank. Oh. Saya dapat berapa lama? Kreditnya kredit modal kerja. Oh. Dan karena hubungan saya baik, saya bisa waktu itu sempat dikasih kredit tanpa kolateral waktu itu. Karena saking trustnya ya. Tapi ya sebaliknya begitu bisnis jebol, saya import, bayarnya 180 hari, tahunnya tahun 97-98, masa-masa krisisnya Indonesia, otak masih belum mudeng ya kan. Kredit pula 6 bulan ya kan, beli barangnya di 1.800. Tanpa di swap gitu, maksudnya dilindungi nilai. Nggak kepikiran, nggak ada knowledge seperti itu, belum ada. Knowledge seperti itu nggak ada. So karena masih muda, duit banyak, hidupnya gimana? I mean seminggu 3 kali pasti clubbing ya. Oh, foya-foya gitu. Terus umur segitu udah bisa beli BMW, udah bisa. It was sesuatu yang pengen membuktikan diri gue itu bisa sukses. Oke, di masa muda itu ya. Tapi di situ banyak kehilangan momen-momen untuk menyadari untuk belajar sebenarnya berbisnis itu gimana. Oke. Lebih ke ya terbukti kan gue bisa bikin duit gitu kan. Terbukti. Jadi gue nggak mau dengerin orang, jadi arogan. Oh, arogan. Because you can make money, why you want to listen to people gitu. Iya. Sampai suatu saat ya itu kejadian krisis dolar naik gitu ya. Saat saya harus bayar, dolarnya sudah 9 sampai 9 ribuan, 8 sampai 9 ribu. Sedangkan saya import 1.800 sampai 2.000. Jadi di situ saya kolaps. Oke. Nah, setelah kolaps tentu utang dibayar lah ya. Iya. Nah, apa langkah berikutnya? Saya mulai mengambil keputusan bahwa kalau mau sukses, lu nggak bisa main jalur pintas. Oke. Lu harus benar-benar jalan di jalan kebenaran. Jangan lakuin hal-hal yang sifatnya nipu sini nipu sana lah, istilahnya gitu ya. Ya, jadi lebih baik di situ ada calling ya, ada calling kayak spiritual awareness gitu. Ya udah, akhirnya saya pikir saya kerja dulu dah. Saya kerja dulu, akhirnya job yang saya ambil pertama di Indobarat Rayon itu adalah international company, punya base di Indonesia. Kenapa saya pilih itu company? Karena sebagai perusahaan internasional, profesionalismenya beda, level organization chart-nya, responsibility-nya itu beda dibanding perusahaan-perusahaan yang kita bisa bilang mediocre ya, perusahaan yang dibangun duitnya banyak tapi gaya bisnisnya beda sama kayak corporate, international corporate beda. Berapa tahun di situ? Setahun. Sebenarnya pengen lebih lama, cuman gajinya dikit banget ya. Jadi saat itu kita harus realistis juga. Saya dapat tawaran dari bos yang dulu pernah punya bank, salah satu saham yang punya bank. Dia nawarin saya untuk kerja sama dia. Apa yang dikerjakan? Apakah di perbankan juga atau apa? Trading. Saya kebetulan masuk ke bidang procurement. Jadi kebetulan saya cari-cari barang. Itu kan perusahaan ekspor ya. Trading. Itu masih pasca 98 itu ekspor tuh meningkat jauh. Ekspor meningkat jauh.
pasca 98. Pasca 98 ya, karena uang kita kecil jadi bisa gampang jual ya. Betul. Jadi akhirnya saya masuk ke bidang ekspor, terus akhirnya di situ saya dijadiin semacam kayak researcher. Jadi karena bos saya dulu punya uang, dia sebelum bisnis tuh dia selalu ngelakuin research. Jadi, "Nih coba dong lu research kalau mau bikin perusahaan air mineral gimana?" Di research. Oh. Coba dong lu research kalau mau bikin perusahaan sabun bar gimana? Kenapa research? Karena untuk ekspor itu besar marketnya. Untuk lokal besar juga marketnya kalau air mineral dan sebagainya. So these are potential business yang saya belum bisa kepikiran, tapi seorang bos saya bisa melihat dia punya visinya jauh ya. Tapi dia melihat saya jiwanya di IT. Dia menyadari itu. Jiwa saya di IT. One fine day dia trigger saya. Dia trigger, "Lu punya cewek nggak?" "Punya." "Di mana?" "Di Hong Kong." "Kacau dong lu bayar pulsa tiap hari pacaran online. Gimana caranya kalau kita teleponan tapi bayar lokal?" Saya bilang udah ada IP telepon. Akhirnya di situ dia trigger saya untuk do something in telecommunication. Tapi dia siap support. Di situ saya dijadiin direktur. Oke. Gitu. Oke, sampai di direktur, lalu what next? Udah jalanin bisnisnya, we became very successful. But sayangnya itu license-nya masih gray area zaman dulu. Jadi kalau masih ingat zaman calling card tuh, orang bisa telepon ke luar negeri dengan harga lebih murah 80%. Itu zaman-zamannya. Oh, itu. Yeah, that was buat saya heavenly time. Oke. Nah, kenapa Bapak akhirnya keluar dari perusahaan sana? Saya nggak keluar karena itu divisi mau nggak mau kita harus tutup karena urusannya udah ke government. Jadi yang dapat izin lisensi itu hanya 5 perusahaan. Oh. Iya. Yang dapat lisensi 5 perusahaan. Akhirnya kita merasa ini udah bukan saatnya. Jadi udah nggak perlu dipaksain lagi. Karena kita nggak bakal dapat lisensi toh. Jadi susah. Jadi kita tutup. Baru kita coba divisi baru yang namanya garment. Oh, garment. Ya. Lah, bukannya garment waktu itu beda sih sama tekstil, beda, cuman hubungannya sama, sama. Saya kurang gitu passionate gitu. Okay. Di situ saya coba ngambil dari sisi kreatifnya, saya belajar juga, tapi akhirnya kita lihat potensi marketnya besar, cuman saya memang tidak menguasai dan tidak passion. Akhirnya saya memutuskan untuk mengundurkan diri. Oh. Kebetulan bos saya juga ada partner yang lain yang bisa jalanin. Yeah. Jadi saya pikir udah saatnya saya mengundurkan diri. So, ketika Bapak mengundurkan diri, langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya saya dipanggil. Saya waktu itu masih lagi mencari momen saya mulai jalan bisnis sendiri atau kerja lagi. Kebetulan paman saya mengundang saya karena beliau kebetulan butuh bantuan anak-anaknya di Australia. Oh. Jadi dia bilang sambil nunggu anak lu balik lu bantuin gua. Ya udah gua bantuin. Bidangnya beda lagi nih. Beda lagi. TNI. Supply aircraft spare part. Nah, udah ujung lagi itu tuh. Ya. Terus nggak lama dia punya bidang batubara, masuk lagi ke batubara. Nggak lama dia punya BPR. Oh. So kerja di bidang yang berbeda-beda gitu ya? Iya, di bidang yang beda-beda. Kebetulan bosnya satu, rata-rata saya bingungnya tuh pengalaman saya tuh bosnya satu, tapi saya dimasukin ke multi bidang gitu. Multi bidang. Lu beresin ini. Tapi ini kan menjadi satu tambahan pemikiran, pembelajaran gitu ya? Iya. Nah waktu itu berapa lama di sana? 3 tahun. 3 tahun. Lalu saat itu berarti usia masih muda ya? Iya, sampai umur berapa ya? Hampir umur 29-30 lah. Oh, udah 29-30, udah lewat sekian puluh tahun, belasan tahun ya? Iya. Nah, apa yang memicu? Nah, ini informasi yang saya dapat ya, bahwa akhirnya Bapak keluar dari sana. Sebenarnya saya keluar karena terakhir itu saya waktu ngurusin itu, saya udah agak capek terus terang karena saya setiap kali kerja itu saya sangat dipercaya sama bos-bos saya. Dipercayanya itu sebagai kayak tangan kanan gitu loh. Tapi saya nggak menyadari bahwa itu adalah proses saya di tempat. Saya dulu bosen gitu, ketemu orang tuh kayak ditanyain, lu bisnis apa sekarang? Batubara. Ntar habis setahun, lu bisnis apa sekarang? Ini kayaknya
seorang Sunil tuh nggak pernah in one track gitu. Kalau orang tanya Sunil tuh jagoannya apa, nggak ada yang bisa jawab. Sunil sendiri bingung. Jadi multitasking ya, tapi Iya. nggak ada satu yang fokus gitu ya. Jadi akhirnya saya bilang enough is enough gitu. Saya pengen nggak mau jadi jack of all trade. Saya pengen jadi king of one. Hmm. Apa nih bidang yang bisa saya fokusin? Ya, kembali lagi tetap ke core passion saya, yaitu creativity, problem solving. Itu yang terjadi. Problem solving. Problem solving. Tapi di bidang apa ya yang saya kuasain, yang saya ngerti ya IT kan. Oh. Jadi saya mengertikan bahwa kalau IT itu adalah sebuah elemen yang dipakai di segala macam bisnis pastinya. Kenapa nggak saya fokus ke situ? Udah akhirnya kepikiran untuk bangun service company, jasa di bidang kreatif, yaitu web design company, web development company. Oh. Nama perusahaannya apa? Caliber Works. Caliber World ya. Dari mana kata Caliber World itu? Teman saya sih terus terang, saya lagi duduk aja nyantai sama teman-teman. Gue kayaknya udah nggak mau kerja, gue mau bisnis sendiri. Oh. Apa nama bisnis yang harus gue keluarin? So, yang satu bilang Caliber Connection. Kenapa? Lu orangnya kalibernya tinggi dan lu koneksinya banyak katanya gitu. Oh ya? Ya udah, tapi gue nggak suka nama connection, gue ganti works. Tagline-nya apa nih temen gue lagi satu yang mikirin. Lu orangnya penuh dengan ide, lu penuh dengan inovasi, dan lu ada intelligence-nya. Lu bikin triple I lah, Ideas, Innovation, Intelligence. Oh. Wow, gue nggak perlu mikir, langsung gue bikin. Oh itu. Untung ya punya teman-teman yang ini ya. Yeah. So lingkup kerja atau lingkup bisnis di Caliber Work ini apa? It's fun, it's full of pressure, but full of results. Oh. Ya, jadi result driven team. Oke. Nggak, maksudnya saya lebih ke dari sisi, kalau dari segi misalnya masyarakat mau butuhkan jasa di bidang ini di apa? Caliber Works specializes untuk ngedesain web, Desain web. ngedevelop web, ngedevelop app, aplikasi untuk basis web maupun mobile. Menjadi kita assist kita punya customer dari sisi branding and promotion digital. Kita juga bantuin advertising digital. Kita juga bantuin search engine optimization. Hampir semua aktivitas yang meningkatkan bisnis secara digital kita lakukan. Oh, ini sifatnya jual putus atau jasa untuk kelola bulanan? Ada dua macam. Ada yang jual putus, which is order based. Ada yang maintenance based. Oh, maintenance based. Jadi ada tim yang bantu untuk urusin gitu ya. Oke. Nah, belakangan ini saya dengar Bro Nel ada bangun satu aplikasi yang namanya IDAF. Itu seperti apa tuh? Ya, itu adalah startup sih. Startup yang lahir dari tujuan time freedom. Jadi IDAF itu adalah platform yang menggabungkan produk kreator, digital produk kreator, kayak misalnya Bro Thomas adalah seorang motivator, adalah seorang coach, adalah seorang trainer misalnya, punya materi-materi training. Kalau Bro Thomas harus keliling satu Indonesia kan capek juga, tapi kalau di digitalize trainingnya, dipasarkan ke masyarakat, itu banyak orang. Nah, problemnya kan setelah Bapak bangun produk, Bapak nggak punya skill untuk memasarkan, atau Bapak punya skill tapi nggak punya waktu dan cost. Nah, IDAF menjawab itu. Anda tinggal upload produk Anda di platform kita. Kita punya army of sellers yang kita panggil affiliates, yang kita panggil. It's an affiliate marketing platform. Jadi gimana mereka akan memasarkan, tentunya dengan komisi yang Bro Thomas berikan. Oke. Gitu. Jadi win-win sih sebenarnya. Kita sebagai platform itu, kita wadahnya, kita mengotomasi proses itu. Jadi Bro Thomas nggak perlu pusing bayar komisinya, si affiliate nggak perlu pusing lagi ke Thomas. Pokoknya semua diatur sama IDAF. Oh, jadi intinya adalah orang yang mau pakai dia bayar. Kemudian dari aplikasi yang Bro bikin, ya ada bagian yang dibayar ke marketer, ada yang bagian yang dibayar ke vendor.
Nah, ada bagian yang menjadi profit Iya, sendiri. betul. Ya? Kira-kira gitu ya? Iya. Wow. Saat ini anggotanya ada berapa itu? Baru jalan 8 bulan sudah 20.000. 20.000 ya? Iya. Wow, ini akan meningkat terus Iya. ya? Gitu ya. Oke. Eh, kira-kira selain bisnis ini, apalagi yang bro lakukan? Sekarang sih lagi mau ngebangun bareng teman-teman, lagi ngebangun asosiasi Atsindo, Asosiasi Tech Startup Indonesia. Tapi fokusnya ke 3 core bidang. 3 core bidang. Lebih ke agrotech, maritim tech, sama energi. Nah ini nggak ada kaitan lagi ya? Atau ada kaitan? Ada kaitan di teknologinya. Oh, teknologinya. Iya, jadi pemersatunya di bagian teknologinya Iya. ya? Wow, luar biasa. Bro, selama proses bisnis ini di IDAF ya maupun Caliber World, ada nggak masa-masa di mana kayak waduh bisnis lagi down atau apa, mengalami kegagalan apa? Hampir tiap tahun, Pak. Tiap tahun. Hampir tiap tahun. Nah, bagaimana bro bisa handle itu dan bisa bangkit kembali? Saya hanya ingat 3 hal sih. Saya ingat zamannya saya hidup enak, saya pengen kembali ke zaman itu. Oh gitu. Kedua, saya merasa I am the king of my goal. Oh. Jadi kalau the king give up, ya your goal is nothing. Hancur semua ya? Ya. And then ya memang saya bersyukur sih, satu-satunya yang saya dapatkan dari yang di atas itu rahmat yang diberikan adalah saya nggak pernah give up. Oh. Saya nggak pernah give up. I see. Jadi saya selalu mengingat gimana sih rasanya hidup enak dan gimana rasanya membuat banyak orang hidup enak. Jadi dengan rasa itu, kalau lagi down itu, gue nggak boleh nyerah karena gue pengen nikmatin rasa itu. Oke, jadi itu udah sesuatu yang masuk ke dalam alam bawah sadar ya? Oh, luar biasa. Nah bro, apakah ada tantangan nggak di bisnis bro di masa depan? Banyak. Banyak ya. Banyak. Seperti apa? Market size, Nah, bisa. SDM, tim. Tim. Karena makin kita scale bisnis kita, makin besar tantangannya. Tantangan terbesar adalah diri kita sendiri. Oh, Karena tiap hari you have to be a better you. Nah, to become a better you needs a strong willpower. Gitu ya. Karena kita terstuck dengan habit. Nah, bro, kalau gitu ceritanya, selama perjalanan ini yang roller coaster ini sampai di posisi sekarang, ya, kira-kira pembelajaran apa yang bro dapatkan? Yang pasti kita harus fokus. Harus fokus. To reach somewhere kita harus fokus banget. Oh. Nggak bisa loncat-loncat. Oke. Kedua, kita harus komit. Ketiga, kita harus jujur sama diri kita sendiri untuk menerima kelemahan dan kekuatan kita. Oke, ya. 1 adalah kita harus fokus, 2 adalah kita harus komitmen, dan ketiga adalah kejujuran terhadap diri sendiri. Iya. Apa kekuatan dan apa kelemahan kita ya. Wow, luar biasa sekali ya. Nah teman-teman, kita akhiri dulu ya perjalanan roller coaster dari Bro Neil ya atas bisnisnya ya hingga saat ini. Kita akan masuk ke berikut tentang yang namanya waktu dan uang ya. Nanti kita akan balik di sesi yang ketiga sebentar lagi.
Nah, pemirsa, kita kembali ke segmen ketiga ya. Ini tentang uang dan waktu. Bro Neil, Yeah. bagaimana pandangan Anda tentang uang dan waktu? Waktu jauh lebih berharga daripada uang, Pak, buat saya. Mengapa demikian? Karena waktu yang sudah terlewat tidak bisa kembali. Uang yang terlewat bisa kembali. Oke. So, banyak orang nggak berpikiran punya uang banyak itu bisa bermasalah. Bagaimana pandangan Bro yang sudah pernah alami uang banyak itu? Apakah sudah trauma dengan uang banyak atau justru berpikir terbalik? Punya uang banyak tidak akan bermasalah asal purpose-nya jelas. Kalau saya pengen punya uang banyak, tujuannya membantu orang banyak. Karena zaman sekarang mau bantu, kalau nggak punya uang nggak bisa bantu. Iya, sama juga ya. Dan uang itu adalah alat yang bisa dipakai untuk trade with time. Karena time itu lebih berharga. Iya, bisa dibeli waktu. Ya, you can trade time. Contoh, you kalau punya duit 1 miliar, you bisa dengan tenang, nggak perlu fokusin kerjaan dulu. You can use 1 year to work on your life. Yang tadinya kalau sambil kerja you butuh 5 tahun. Karena you need to divide your time. So you can trade time. Atau membesarkan perusahaan contohnya. Iya. Membesarkan kayak sekarang ada perusahaan-perusahaan startup, Bukalapak, Tokopedia dan sebagainya. Dia orang bakar duit. Yang dimaksud bakar duit itu apa? Skalasi perusahaan itu bisa dibesarkan dalam waktu, mempercepat itu dengan uang kan? Iya, mempercepat dan dalam arti mempercepat dikenal sama masyarakat. Iya. Akuisisi. Iya, customer acquisition time-nya itu lebih besar dalam waktu yang sangat cepat. Iya. Right? Iya. Okay, so that means time is more valuable than money because you cannot do anything with time. Yeah. You can do a lot of things with money. Tapi time, if you don't know the value of time, I'm saying this, padahal I sometimes miss the value of time. I realize I miss the value of time. But for me, time is number one. So, dalam konteks ini sekarang kerja kan tentu bukan sendirian lagi ya. Yeah. So, Bro, bagaimana caranya membangun tim, bagaimana kasih delegasi dan kasih tanggung jawab? Yang pasti, I do everything with love, Pak. I build my team with love, with care. Ya, ya satu visi lah ya. Iya. Affection tuh penting. Jadi delegasi buat saya nomor 2 sih. Awareness nomor 1. Kalau mereka semuanya udah aware, nggak perlu didelegasi juga udah self activated mode. Ini tugas gue, ini tugas gue, ini tugas gue. Karena goalnya sama. Itu cara saya ngebangun tim. Sekarang ada berapa orang yang dibantu, Bro? Sekarang sih sudah kurang lebih 20-an ya. 20-an ya, dalam tim ya. Tapi sambil ngejalanin perusahaan juga saya selalu meluangkan waktu untuk giving is receiving. Jadi saya believe giving is receiving. Saya sering sekali mentoring, Pak. Mentoring startup, mentoring teman-teman. Karena itu penting. Itu buat saya giving. That's when you give time. Jadi seperti itu. Jadi seperti ini, berarti ini adalah bagian dari aktivitas selain bekerja gitu ya. Yeah. Memberikan mentoring gitu ya. Yeah. Berarti apakah itu sebuah komunitas atau apa? Ke komunitas, ke university, ke individual, ke teman-teman. Nah, ini karena dari segi uang sudah nggak terlalu masalah ya, udah nggak masalah. Jadi ada waktu yang bisa diberikan. Karena waktu diberikan sehingga nanti juga akan kembali lagi kebaikan-kebaikan dari itu. Saya memaksakan itu sebagai habit. Jadi ada duit nggak ada duit, giving is number 1. Bukan receiving is number 1. Oke.
tapi tanpa sadar itu juga ada Oh kembalian iya, ya. luar biasa. Oke. Luar biasa. Oke, so saat ini bro, orang ganteng seperti bro pasti banyak dong yang antri ya. Kok belum bikin keputusan untuk punya istri? Keputusan sudah ada. Nanti kabar bagusnya nanti. Nanti kok diundang ya. So tetap berarti konteks ini hari ini adalah lebih banyak waktu untuk pekerjaan baru bisnis dulu ya. Lalu kedua adalah komunitas ya, mengembangkan diri baru keluarga ya. Nah, nih bagi wanita-wanita yang mau mencari pria ganteng, pinter, kaya, luar biasa, masa depan, Bro Thomas, luar biasa, orangnya luar biasa. Ini tempatnya. Ini tempatnya. Ini episode khusus loh. Saya nggak pernah lakukan untuk ada memberikan satu sesi itu. Oke, pemirsa, ini sesi yang luar biasa ya. Kita bahas tentang uang dan waktu ya. Tadi banyak pencerahan yang saya dapatkan dari Bro Neil ya. Nah, kita akan istirahat sejenak dan kita akan kembali lagi di sesi terakhir, sesi di mana kita tahu nih cara berpikir seorang Neil bagaimana dalam menjalankan hidupnya dan masa depannya ke depan, bayangannya seperti apa ya, sama pesan-pesan buat pemirsa seperti apa. Kita akan kembali sejenak lagi. Nah, pemirsa, kita sekarang kembali ke segmen keempat ya. Ini segmen terakhir yang kita mau belajar nih, sosok unik dari seorang Bro Neil ya, seperti apa? Bro, mengapa Bro suka sekali tampil santai seperti ini, jeans, sepatu dan sebagainya? Soalnya setelah saya pikir-pikir, hidup itu complicated ya.
Oh, Hidup itu complicated. Ya nggak ada salahnya kalau kita attitude-nya kalau santai, mentalnya jadi santai. Kalau mentalnya santai, apapun cobaannya bisa dihadapin. Oh gitu. Take it easy aja gitu. Oh, take it easy. So, Oke. I like to be casual. I like to be casual. Suka itu lah. Apakah ketemu di perusahaan, misalnya bos perusahaan besar, apakah tetap seperti ini atau mau nggak mau berubah? Kalau kebetulan saya juga aktif di beberapa organisasi pemerintahan, tentunya ada aturan tertentu harus diikutin. Oh. Ya, misalnya kayak pergi ke kementerian atau kemana nggak boleh pakai jeans, ya nggak boleh. Itulah ya. Tapi kalau ke perusahaan, saya nggak sih. Ke perusahaan maupun kemana ya saya I'm being myself. Kalau official visit, ya saya ikutin aturannya. I see. Bro, dari perjalanan hidup yang demikian naik turun dan luar biasa ini, ada nggak cerita lucu yang belum pernah diketahui umum? Ya itu, ngambil keputusan saat saya mau bisnis sendiri. Oh, Itu saya ngambil keputusannya masukin tulisan web design dan opsi yang kedua. Itu saya masukin dalam botol berapa biji gitu, terus saya doa, saya kocok botolnya keluar, apapun yang keluar itu yang saya mau lakuin. Oh, tapi ini kan tentu setelah dipikirkan baik-baik. Sudah dipikirkan dulu, sudah dibikin mengerucut menjadi dua pilihan. Oh, dua pilihan. Nah, kenapa mau pilihan seperti ini? Apa ini ada kaitan sama keyakinan atau apa? Katanya kalau kita bingung, katanya. Kebetulan ibu saya dulu pernah bilang, kalau kamu bingung dalam hidup kamu dan kamu nggak tahu mau kemana, satu-satunya yang bakal memberikan kamu guidance itu yang di atas. So when you talk to your friend, you talk to your mom, your dad, your uncle, your auntie, everywhere, tapi masih belum serak sama keputusannya, berpalinglah ke yang atas. Oke, so ini bukan sesuatu yang sifatnya tahyul atau apa ya, tapi ini adalah setelah melalui satu serangkaian proses, akhirnya mengkerucutlah menjadi dua, ya. Nah, kita tentu tidak bisa status quo dalam arti ya begitu terus ya, harus ada keputusan nih, ya. Nah, salah satu caranya adalah udah deh, gua harus ambil keputusan apapun yang terjadi. Ini kalau A berarti udah ada planningnya, kalau B sudah ada planningnya ya. Dan harus komit. Anda komit ya, dan pilih nggak boleh ragu lagi ya. Kalau pilih enggak, gue mau ambil yang itu bisa ya. Wow, luar biasa ya. So buat Anda yang masih suka bingung-bingung, ini mungkin adalah salah satu cara yang terbaik buat Anda membuat satu keputusan ya. Oke, bro, apa rencana 5-10 tahun ke depan? Bayangan seorang Bro Neil itu seperti apa nih? Masa-masa 5-10 tahun. 5-10 tahun ke depan yang pasti scale up bisnis saya menjadi internationally. Focus on international market. Kedua, focus on the result. The result is giving people time freedom through my platform. And giving myself a freedom. So that saya bisa mengalokasikan banyak waktu for social activity, servicing human. Karena saya percaya you come to this world to become something, but before you go, you become someone. Jadi bahasa Indonesianya adalah ketika kita lahir mungkin belum jadi sesuatu lah ya, tapi pada saat kita dipanggil ke atas, kita harus jadi seseorang yang bermanfaat. Bukan jadi debu yang berterbangan, tapi menjadi batu yang dikenang sepanjang masa ya. Batu prasasti lah semacam bikin pencipta kita bangga lah sama bangga kita ya. Jadi bukan hanya barang tambahan. Jangan jadi KW atau premium. Jangan jadi KW atau premium ya. Oke, luar biasa sekali. So, bro, ini kan adalah sebuah perjalanan yang luar biasa nih ya. Apakah konsep yang kami sampaikan selama ini tentang bahwa ketika kita mau sukses, kita harus percaya diri bahwa diri kita harus adalah orang yang dilahir sukses, kemudian kita percaya tentang masa depan,
yang cerah untuk kita bisa sukses. Kemudian kita harus belajar hal-hal yang benar sehingga kita bisa sukses dan mengambil action hingga sukses. Apakah konsep ini berlaku dalam kehidupan Sangat sebelum berlaku. hari ini dan masa depan? Sangat berlaku. Ya. Oke, so ini merupakan sebuah benang merah ya. Yeah. Menurut gua ini satu benang merah yang setiap orang yang kalau mau mandiri, mau jadi entrepreneur perlu lalui itu. Harus. Gitu ya. Oke, luar biasa sekali. Nah, bro, ini juga terkait sama pemirsa. Artinya, apakah seseorang, ya, terutama bro nih, ya, kalau jika waktu bisa diputar ulang, ya, jika waktu bisa diputar ulang, apa yang bro akan lakukan? Satu, saya akan sekolah sampai S2 kalau perlu S3. Oh, kenapa sekolah? Dan bukan di Indonesia kalau bisa, di luar negeri. Oh, di luar negeri ya. Karena menurut saya fondasi dari segalanya dalam hidup itu pendidikan. Itu fondasi yang sangat kuat. Memang what you get in the world sama what you study in university dua hal yang berbeda. Tapi sebagai modal, how do I say? Sebagai fondasi you need it lah. It's a tool. Tapi tetap pada saat kita kembali ke dalam hidup, kita continuously study again. Tapi itu udah basic tool yang kita perlu miliki. Oh, jadi ibaratnya adalah kita perlu ada satu di mana standar tertentu pijakan pendidikan sebelum kita masuk ke dunia kerja atau dunia bisnis, Iya, gitu ya. betul. Nah, ini pengalaman dari pribadi yang tadinya nggak suka sekolah, kemudian Sekarang gila baca gitu ya. Gila baca ya. Pengaruh nggak apa yang sikap mental suka baca itu terhadap perubahan hidup ini? Oh iya, knowledge is power. Knowledge is power. So, walaupun zaman digital ini, bro merasa baca itu tetap Very important. Buat saya baca itu penting banget. Jadi masyarakat hari ini teman-teman ya Anda lihat, walaupun beliau adalah orang yang sangat-sangat berkaitan sama dunia digital ya, tapi buat beliau belajar itu tetap adalah sesuatu yang harus dipegang, harus dilakukan setiap hari ya. Nah, bro, apa saran untuk generasi muda ke depan? Get up, start now, don't stop. Bisa dijelaskan dalam bahasa Indonesia supaya Bangun, mulai sekarang, jangan berhenti. Bangun dari tidur, jangan mimpi doang. Mimpi itu bagus, tapi jangan terbuai oleh mimpi. Sometimes kita harus ada realistisnya dikit lah. Kedua, jangan nunggu. Kalau mau mulai satu, mulai aja sekarang. Apa yang terjadi? Gagal kan? Mulai lagi. Gagal lagi, mulai lagi. Jangan berhenti, jangan stop. Keep doing what you must do. Oke, itu saran yang terbaik ya. Yeah. Oke, pemirsa. Sekali lagi ya, kalau Anda ingin tahu lebih detail tentang apa yang dikerjakan oleh Bro Neil ya, Bro Sunil Tolani ya, bisa dihubungin kemana Pak? Bisa ke Facebook sih, bisa ke Facebook Yeah. atau ke company website saya www.caliberworks.com. Coba bisa sebutkan sekali lagi. Calibreworks.com, www.caliberworks.com. Oke, bisa lihat di bawah ini ya. Ya. Atau bisa dihubungin ke nomor telepon atau apa? Atau mungkin email? email aja kali ya. Nah, Mungkin email. emailnya sunil.tolani@gmail.com. Oke, Sunil ini ya. Kalau misalnya mau ikut ke komunitas atau apa? Komunitas apa yang bisa diikuti? Komunitas sih macam-macam, tergantung kebutuhan sih, tergantung kebutuhan. Salah satu yang terpenting deh. Terpenting buat saya saat ini, komunitas yang paling penting adalah komunitas entrepreneurship ya, banyak Oke. loh. Ya, Entrepreneurship maksudnya banyak. yang khusus untuk bro punya.
Oh, yang saya punya Atsindo sih. Saya lagi mau launching dalam 1-2 Atsindo, ya? bulan ini. Itu komunitasnya lebih ke empowering entrepreneurs yang sudah jalan. Kalau teman-teman yang masih mahasiswa ya lebih baik ke entrepreneurship yang lain. Tapi kalau yang Atsindo itu memang yang buat startup yang sudah jalan. Sudah jalan, ya. Oke, so pada prinsipnya teman-teman, Anda udah tahu bahwa Bro Sunil bisa sukses seperti ini, dan saya yakin dengan platformnya beliau akan jauh lebih sukses lagi di masa depan. Dan ketika beliau bisa lakukan, saya sangat yakin Anda juga bisa lakukan, dan Anda juga bisa sukses luar biasa. Betul. Bro, terima kasih sekali ya. Sukses juga Sukses sekali untuk bisnis bro ya. Dan kita harap banyak dari masyarakat yang akan mendapatkan pencerahan dan juga mempunyai jalur nih untuk sukses masuk ke dunia digital. Oke? Oke, kita dadah dulu sama pemirsa ya. Bye. Kita akan kembali lagi ke episode berikutnya dengan narasumber yang juga luar biasa ya. So, sampai ketemu di minggu berikutnya. Ciao. Nah, pemirsa, tadi Anda sudah mendengar dari narasumber bagaimana dia mengembangkan bisnis mulai dari nol hingga sukses ya. Nah, Anda juga bisa mempelajari hal lain di seminar kami maupun workshop ya, khususnya misalnya untuk seseorang yang level profesional, entrepreneurs pemula, atau seorang manajerial yang mau masuk ke dunia bisnis. Anda bisa pelajari tentang yang namanya salespreneur. Anda juga bisa pelajari tentang yang namanya bagaimana caranya berbicara di depan umum yang secara efektif dan sukses. Anda juga bisa pelajari tentang yang namanya bagaimana cara mendayagunakan uang dan waktu melalui investasi dan usaha. Oke, khusus untuk orang-orang yang tingkatan level direksi atau pemilik bisnis womanship. Di sini saya akan sharing di seminar ya, di mana Anda bisa tahu bagaimana strategi sih menciptakan yang namanya proteksi income dan persiapan pensiun yang luar biasa. Khusus untuk pengusaha, Anda bisa belajar gimana memproteksi nilai bisnis, aset, dan gaya hidup sehingga tetap bisa berjalan dengan baik. Khusus bagi yang bisnisnya sudah mapan, Anda bisa mulai mempersiapkan yang namanya warisan maupun dana abadi bagi generasi berikutnya. Ya. Nah, bagi Anda yang mau undang saya jadi speaker, saya ada topik tentang bagaimana menginstal virus entrepreneurship ke dalam pikirannya karyawan. Sehingga karyawan kalau mau hasil, maka dia harus bekerja dengan hati. Ya. Juga ada topik tentang bagaimana menggunakan daya kreativitas dan kerjasama sehingga bisa bekerja lebih efektif buat perusahaan. Sementara bagi yang universitas atau sosial lainnya, bisa undang saya untuk bicara tentang bagaimana sih mempersiapkan jiwa entrepreneurship mahasiswa sejak dini. Sehingga pada saat dia lulus, dia sudah siap untuk menjadi seorang pengusaha. Atau apa sih bedanya seorang wirausaha maupun seorang profesional? Apa plus minusnya? Anda juga bisa undang saya untuk bicara di universitas atau kegiatan sosial lainnya. Ini adalah rangkaian seminar atau workshop yang saya adakan offline di luar dari webinar. Oke, so itulah serangkaian seminar yang mungkin bisa Anda pelajari lebih lanjut. Nah, teman-teman, inilah serangkaian talkshow kita hari ini. Nah, tunggu talkshow kita berikutnya, Thomas Sugiarto Show, dengan narasumber yang luar biasa juga di minggu berikutnya. Sampai ketemu di minggu depan.